Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SSD akan melakukan rekaman apa saja yang kita praktikum Senin kemarin dan menjelaskannya dari masing-masing kode. Oke, yang pertama saya Pardio Tafiando dari dari kelas RC SSD kelompok 5 dan saya dengan NIM 122450132. Oke, saya sini mendapatkan tugas dari kode 1 sampai 15 dengan sebagai berikut. Ini dia kodenya, kita running saja. Error, ada double R di sini. Kita di sini membuat library-nya dulu. Oke, di sini adalah data tabel data editor dari SLR. Sebelumnya kita harus install dulu SLR-nya lewat sini. Di sini kita SLR. Karena saya sudah download, maka tidak perlu lagi. Dan juga mencentang di bagian sini. SLR. Saya sudah mencentang di bagian sini. Oke, selanjutnya dari kode yang sudah kita lakukan sebagai berikut outputnya. Kode di atas adalah dalam pemasaran menggunakan paket SLR untuk melakukan analisis data. Paket ini berisi dataset yang berfungsi digunakan dalam Introduction to Statistical Learning with Application AR atau SLR. Oke. Yang baris pertama kode SLR ini, library SLR. Ini adalah perintah untuk memuat atau mengimpor paket atau pustaka R yang disebut SLR. Paket ini berisi dataset dan fungsi-fungsi yang digunakan dalam buku Introduction to Statistical Learning with Application in R. Yang kedua adalah baris kedua ada fix headers. Fix headers ini perintah ini membuka dataset headers yang terdapat dalam paket SLR. Jadi dalam SLR itu ada paket namanya headers fix, dan perintah fix ini digunakan untuk membuka paket headers tersebut dalam paket dan dataset menampilkan struktur dataset tersebut dalam sebuah jendela yang dapat diedit dengan menggunakan fungsi fix. Kita dapat melihat sebuah jendela yang dapat diedit, dan kemudian fix dalam kurung ke kurung. Anda dapat melihat sebuah dataset untuk mengedit jika diperlukan. Dataset headers adalah salah satu dataset yang disertakan dalam paket ESLR dan berisi data tentang gaji pemain baseball. Seperti itu. Dan baris yang terakhir adalah name setters. Fungsi name setters ini adalah perintah untuk menampilkan nama-nama kolom variabel dalam dataset headers. Perintah ini berguna untuk mengetahui variabel apa saja yang terdapat yang ada dalam dataset tersebut. Oke, selanjutnya adalah kode yang kedua. Yang kode kedua ini adalah dim. Di sini ada dims. Kita panggil lagi datasetnya headers. Kita running saja. Headers. Ada kesalahan kata headers. Kita running saja. Ini di outputnya 26320. Di sini perintah dim headers ini dalam block kode R ini digunakan untuk mendapatkan dimensi dari data set headers. Mengetahui dimensinya adalah fungsi dalam R yang mengembalikan jumlah baris dan kolom dari sebuah objek data seperti data frame. Dalam konteks ini, headers adalah dataset dan perintah tersebut akan menampilkan jumlah baris dan kolom yang terdapat dalam headers. Jadi ini untuk menampilkan dimensi headers dengan jumlah barisnya ada 263 dan kolomnya ada 220. Ini untuk menampilkan dimensinya 26320. Barisnya ada 263, kolomnya ada 20 kolom.
Nah, selanjutnya adalah kode yang ketiga, sum. Kita menggunakan fungsi perintah sum. Sum, bentar, saya ngecek dulu. Oke, masih kerekap. Takutnya nggak kerekap. Oke. Selanjutnya itu adalah perintah sum. Di sini ada is.ena, is-store figures, dan kita mengambil data salary dari liter salary. Oke, kita runningkan saja. Oke, nol. Sum is anahiters dan salary ini adalah bentuk ekspresi TA yang melakukan operasi perhitungan. Di sini is.anahiters salary, salary itu menghasilkan vektor logika yang menunjukkan keberadaan nilai-nilai yang hilang dalam salary dan dari data set headers. Kemudian sum ini adalah digunakan untuk menghitung jumlah true di dalam vektor logika tersebut. Jadi pada dasarnya ini untuk menghitung data yang hilang dalam salary bernilai 0. Jadi sum itu untuk menghitung jumlah, isana itu untuk menghitung mencari data yang hilang. Ternyata tidak ada, hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya adalah kode yang keempat. Kode yang keempat seperti ini, headers, headers, enak, dot omit, headers, dim, headers, kita runningkan saja. Tunggu outputnya nih. Oke, 26320. Oke, seperti ini. Sama yang tadi ini dimensi ini untuk mencari dimensi dalam dataset tersebut, dan headers sama dengan NA omit headers ini adalah perintah untuk menghapus baris-baris dataset headers yang mengandung nilai hilang. NA itu adalah nilai hilang. Jadi headers sama dengan nilai hilang untuk menghapus baris-baris dataset yang mengandung nilai hilang dan menetapkan hasil kembali ke objek headers. Dengan demikian, dataset headers yang telah memodifikasi ini akan memiliki baris-baris yang tidak mengandung nilai hilang. Jadi kan kita dapat tadi nilai hilangnya 0 ya. Nilai 0 nih. 0 ini adalah jumlah nilai data hilang. Di sini untuk menghapus data hilang ya karena tidak ada. Makanya jumlah baris dan kolomnya tetap sama yaitu 26320 begitu. Oke, yang selanjutnya Pak Kunco yaitu kode yang kelima yaitu sum sum is dot ena dan headers. Nah, ini kita lanjutkan saja, kita running saja untuk mendapatkan output 0. Oke, tadi kali ini menangat setelah kita menghapus kita mendapatkan nilai, kita mencari lagi nilai hilangnya berapa sama dengan 0. Sebenarnya tadi 00 karena tidak ada yang dihapus, makanya nilai hilangnya tetap 0. Oke, selanjutnya adalah yang lips. Kita pakai fungsi lips library. Kita pakai fungsi lips. Sorry, kita ini pakai lips. Kita pakai recfit.for rec subs sets salary. Sorry. Uh, recfit sama titik koma headers. Summary lagi, recfit lagi, terus full. Karena ini kan satu-satu coba. Ini kita insert dulu lipsnya.
lips. Lalu kita sini centang lipsnya di sini. Kita running satu-satu. Coba ya. Oh, kita ganti sebentar ya ini. Nah, saya running library-nya. Set, set, set. Nah, ini dia hasilnya. False, 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 false. False semua. Oke, jadi berikut adalah ini adalah oke, saya akan jelaskan. Jadi library lib yang pertama, baris pertama adalah library libs. Ini perintah untuk memuat paket libs yang akan fungsi-fungsi untuk melakukan regresi berganda dengan pemilihan variabel terbaik berdasarkan subset. Rect full sama dengan rep subset salary titik koma headers ada tanda itu. Oke. Baris ini adalah perintah untuk membuat model regresi berganda menggunakan semua kombinasi subset variabel responsari. Fungsi rect subset dari paket libs digunakan untuk argumen celery untuk menunjukkan bahwa celery adalah variabel respons. Sedangkan titik itu, sedangkan titik ini digunakan menunjukkan bahwa semua variabel prediktor yang tersedia dalam dataset headers ini akan digunakan begitu. Oke, selanjutnya adalah baris selanjutnya adalah summary. Summary itu dengan kata lain rangkuman sama kayak kemarin. Ini adalah perintah dalam menampilkan ringkasan dari model regresi yang telah dibuat. Fungsi summary digunakan untuk menampilkan informasi tentang model dan subset yang dipilih, nilai RSS atau residual sum of square, R square, dan lain-lain. Begini. Oke, selanjutnya adalah kode yang ketujuh. Kode yang tujuh, ini recvit.full sama subset, rec subset ya. Salah. Recvit full sama dengan rec subset, salary, titik koma, data sama dengan headers lagi, headers. Itu koma NVMax. NVMax sama dengan 19. Selanjutnya rec summary, rec dot summary dengan summary rec fit dot for running dari atas. Kayaknya ada yang error lagi di sini. NMVN. Coba kita atas lagi. Oke, kita atas saja. Set. Hmm, Oke, tidak menghasilkan output tapi kode berjalan. Jadi fungsi recvit yang baris pertama ini recvit full subset sama dengan rec subset celery garis ini terus titik koma data sama dengan ini terus koma nvmax sama dengan 19. Pada baris ini dilakukan analisis regresi dengan memanggil fungsi rec subset. Fungsi ini digunakan untuk membuat model regresi dengan subseleksi variabel. Subseleksi variabel salary sebagai respon dan semua variabel lainnya sebagai prediktor. Jadi salary ini sebagai responnya dan yang lain kita sebagai prediktornya.
Oke, argumen data sama dengan heaters ini menunjukkan bahwa subset yang digunakan adalah heaters dan argumen NVMax sama dengan 19 itu menunjukkan bahwa model akan mempertimbangkan hingga 19 prediktor karena tadi kan ada 20 kolom. Nah, satu kolomnya itu salary ini dijadikan variabel respon. Satu kurang 20, 19 dan 19-nya ini adalah sebagai variabel prediktor. Jadi responnya adalah salary, yang lainnya itu adalah prediktor. Begitu. Oke, selanjutnya adalah yang kode ke-8. Nah, ini mudah saja. Names, rec, rec dot summary. Oke. Oke, sudah keluar di sini. Kode ini menjelaskan names rec.summary ini adalah perintah untuk menampilkan nama-nama variabel yang terdapat dalam objek. Jadi untuk menampilkan perintah variabel yang terdapat dalam objek rec.summary, fungsi names ini digunakan di sisi untuk mengambil nama-nama kolom variabel dari objek rec summary. Jadi kode tersebut akan menampilkan nama-nama variabel yang tergantung dalam objek rec summary. Ini adalah variabel-variabel yang terdapat dari rec summary ini. Oke, selanjutnya hmm, kode yang ke-19, kode yang ke-9. Oke, ini rec lagi, regresi, summary, tanda dolar lagi. Tanda dolar ini untuk mengambil data variabel atau yang lain. Reski. Kita runningkan saja untuk kode yang ke-9 ini sudah keluar nilainya. Inilah adalah outputnya. Jadi rect summary dolar reski ini adalah ekspresi array mengakses atribut RSKey dari objek rect summary. Atribut RSKey ini kemudian berisi nilai-nilai koefisien determinasi R square atau R pangkat 2 untuk setiap model regresi yang dihasilkan oleh fungsi rect subset. Jadi dengan menjalankan kode ini akan mendapatkan nilai-nilai R pangkat 2 dari model-model regresi yang telah dihasilkan. Kode yang 10 adalah seperti ini. Kode yang ke-10 Kode yang ke-10 adalah seperti ini. Sebentar. Kode yang 10 adalah seperti ini. Sebentar. Kita running saja. Ini adalah hasilnya. Menghasilkan menghasilkan output. Untuk kode yang ke-10. Oke, untuk kode yang ke-10. Oke, sebentar. Saya pindah dulu. Sebentar. Oke. Nah, untuk kode yang 10 ini menampilkan grafik adjust RSKey sama jumlah variabelnya. Jadi, untuk yang kode 10 ini, var mrflow ini, var mrflow ini adalah untuk mengatur konfigurasi tata letak menjadi 2 baris dan 2 kolom hingga 4 plot akan ditampilkan dalam satu jendela grafik 2:2, 2 kolom 2 baris. Yang selanjutnya baris kedua plot track summary itu ini adalah pro- plot track summary tanda dolar RSS. RSS ini adalah perintah untuk membuat plot RSS residual sum of square terhadap jumlah variabel yang digunakan dalam model. Argumen xlab dan ylab ini RSS
digunakan XLab dan YLab ini digunakan untuk memberikan label untuk sumbu X dan sumbu Y. XLab itu untuk X, YLab itu untuk Y. Dan tipe sama dengan tanda kutip L itu digunakan untuk membuat garis plot. Dengan menjalankan kode ini akan menampilkan 4 plot yang ditampilkan dalam satu jendela grafik masing-masing menunjukkan hubungan antara variabel dengan RSS dan adjust R square. Begitu. Oke, selanjutnya adalah kode yang ke-11. Oke, di sini adalah which ini untuk mencari nilai maksimum which dot max nya kita pakai rec itu rec lagi rec summary rec dot summary lagi rec dot summary tanda dolar ADJS 2 kita running saja set 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 set. Oke 11. Jadi kode R yang di atas ini which max itu untuk mencari nilai maksimum dari atribut ADCR2 dalam kode rect summary. Dengan menjalankan kode ini akan menampilkan indeks dari model dalam objek rect summary yang memiliki adjust as eh, Rex apa? Untuk mendapatkan indeks dari model dalam objek rect summary yang memiliki adjust R square tertinggi. Jadi tertingginya ada di indeks 211. Oke. Sekarang kode yang 12. Di sini ada plot. Sebentar. Plot. Oke, untuk yang ke-12 di sini ada plot. Di sini ada plot rect dot summary. Terus ada JR. Ada JR lagi. Oh, kita langsung aja di sini. Ada di sini. Di sini ada DJR lagi. Nah, kita runningkan saja di sini. Jadi kode di atas, plot track yang atas itu digunakan untuk membuat garis plot. Dan untuk kode yang kedua yang points itu untuk mendapatkan titik, adalah perintah untuk menambah titik pada plot. Koordinat titik ditentukan di nilai X dan Y adjust R square yang diberikan. Dalam hal ini kita menempatkan titik dalam posisi variabel 11 dan nilai adjust R square yang menempati titik pada jumlah variabel 11 dan nilai adjust R square yang sesuai. Argumen call sama dengan red ini untuk mengatur warna titik merah CX sama dengan 2 untuk mengatur ukuran titik menjadi 2 kali besar dari ukuran default. Dan PCH sama dengan 20 adalah mengatur tipe titik menjadi kotak terisi. Oke, selanjutnya adalah kode yang ke-13. Oke, yang ke-13 ini ada kita membuat plot lagi. Oke, di sini kita membuat plot dan menampilkan plot. Di sini penjelasannya plotnya ini, regression summary ini untuk membuat plot dari kriteria CP terhadap jumlah variabel. Argumen X lab Y lab ini sama yang kayak tadi untuk memberikan label X dan label Y. Dan tipe sama dengan L ini atau satu digunakan untuk membuat garis plot. Dengan menjalankan kode ini, kita dapat melihat plot kriteria CP CP terhadap jumlah variabel yang digunakan dalam model. Plot ini dapat memberikan informasi tentang kecocokan model, di mana CP yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik.
Oke, selanjutnya kode yang ke-14 ini untuk mencari which mean. Which ini kayak terbalikan dari keterbalikan dari yang tadi, yang which max. Ini untuk mencari nilai indeks dari minimum. Oke, kita ratingkan saja. Kita mendapatkan indeks ke-10. Jadi ini adalah ekspresi R untuk mencari indeks dari nilai minimum dari atribut CP dalam objek Rx summary fungsi which mean. Ini mengembalikan indeks dari elemen pertama yang memiliki nilai minimum. Dengan demikian, baris kode ini memberikan indeks dalam objek summary yang memiliki kriteria CP terendah. Jadi dengan menjalankan kode ini, Anda dapat saya mendapatkan indeks dari model dalam objek summary yang memiliki kriteria CP terendah, yang memiliki model yang menunjukkan model yang paling cocok. Oke, kode yang terakhir. Kode yang terakhir ini adalah plot summary. Sama yang kayak tadi ada di warna red itu. Oke, ini dia hasilnya. Ini dia nilai hasilnya. Nih penjelasan plot yang baris pertama. Ini adalah perintah untuk membuat plot dari kriteria BIC terhadap jumlah variabel argumen XLab ini sama kayak tadi untuk memberikan label pada garis plot. Terus buku fungsi points yang ini adalah perintah untuk mendapat titik pada plot tadi seperti sebelumnya untuk menambahkan titik pada plot. Dan seperti biasa call ini untuk memberikan warna pada titik ini, checks ini untuk memberikan dua kali lebih besar, dan PCH ini untuk mengatur tipe titik menjadi kotak terisi. Dengan menjalankan kode blok ini, saya dapat melihat plot kriteria BIC terhadap jumlah variabel atau CP yang tadi, kriteria BIC CP terhadap jumlah variabel eh, terhadap jumlah variabel yang digunakan dalam model di dalam titik dengan jumlah variabel 6 ditandai dengan warna merah. Oke, sekian dari saya untuk kode 1 sampai nomor 15. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Hmm, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Gimnastiar Al-Khwarizmi. Di sini saya NIM 122450096. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari modul 7 dari teman saya. Dari sini sebelumnya ia sudah menjelaskan tentang eh, ini kameranya saya matikan aja karena laptopnya nge-lag ya. Sebelumnya teman saya itu sudah menjelaskan tentang nilai dari ini ya, tag summary yang kita harus menggunakan fullnya itu, full datanya itu ya. Jadi menggunakan salary sebagai y-nya dibandingkan kepada semua variabelnya. Di sini ada 19 variabel yang dibandingkan dengan salary tersebut. Ini untuk tag summary yang fungsi kita itu ada RS square-nya, RSS-nya, adjusted square, CP, sama BIC-nya. Nanti kita pakai itu ya dari CP, BIC, sama adjusted square-nya aja ya. Nah, di sini diplotin dari RSS-nya. Nah, di sini ada plot untuk eh, nilai terbaik gitu ya. Dari model terbaiknya di sini 11 untuk
adjusted R square. Metode adjusted R square berarti dengan adjusted R square kita mendapatkan 11 model terbaik. Nah, di sini tapi kalau menggunakan CP ini yang terendahnya di sini adalah 10 ya. Nah, ini 10. Berarti untuk CP ini nilai terbaiknya itu pada 10 variabel kombinasinya. Dan untuk model yang terbaiknya itu bentuk 10 variabel. Kalau BIC di sini 6 paling rendah ya. Sama BIC sama CP yang paling rendah. Berarti dia memiliki variabel yang lebih seimbang gitu ya. Di kita di sini akan melakukan plotting lagi, tetapi kita hanya menggunakan, kalau tadi kan kita udah plot dari TP sama BC-nya ya. Kan kita plotting menggunakan plot biasa aja untuk melihat variabel mana yang memiliki model eh, memberikan yang terbaik. Ini kita rectified-nya ada full, nya itu menggunakan R square. Nah, nanti ini saya jelaskan sekarang ditulis aja dulu semua menggunakan R square, menggunakan adjusted R square, ya, menggunakan CP, lalu menggunakan BIC. Oke. Jadi baris-baris ini kan dia plotnya itu berisi kotak hitam untuk setiap variabel yang dipilih dalam model optimal yang terkait gitu, dari statistik tersebut. Misalnya kita melihat bahwa beberapa model berbagi di BIC ini ya, itu ada banyak yang di 150 gitu, di 150 ini. Tapi model dengan BIC terendah adalah model variabel yang hanya berisi atbat, hits, walks, RBI, division wave, puts out. Jadi untuk melihatnya itu kita bisa menggunakan coef. Nah, jadi kita lihat dulu untuk coef ini ya, yang terbaiknya untuk coef dari rectified yang full ini, karena dari uh, menggunakan adjusted R square, menggunakan BIC itu kita menggunakan dapat 6 terbaik ya variabel. Di sini ada yang 6 terbaik itu ada atbat, hit, walk, division wave. Seperti yang dilihat di sini, semakin banyak kotaknya, berarti dia semakin bagus. Di sini ada atbat, ada hit, ada walk, ada si atebat, terus ada division wave sama put out. Semua yang disebutin tuh ada masuk sini kan ya. Tuh, put out juga masuk. Yang nggak ada tadi tuh misalnya si atebat, dia masih belum masuk ke 6 model terbaik ini. Nah, berarti kalau misalnya yang lain gimana? Yang CP ini. Kan kalau CP itu kita dapat tadi 11 ya. 10 apa ya? 10, 10. Untuk CP itu 10. Berarti ya kita lihat aja di sini. Yang terbaik itu yang mana aja. Ya. Karena nilai dari minimum untuk CP-nya 10 ya udah berarti kita 10 aja yang terbaik nih. Ini yang paling bawah ini. Oh, CP ini C ya guys. Ini BC. Salah ini bukan CP. Ini yang CP itu yang ini. Nah, dia ada 10 nih. Grafiknya yang ini. Ini grafik BC. Nah, untuk plot BCP-nya itu yang ini. Ya. Jadi di plot CP-nya ini guys,
ada 10 kan ya. Fatbat, hit, wolf, ciran. Ini beda ya. Ini sih nggak ada ciran. Ini kita bisa lihat aja dari banyaknya kotaknya di sini. Hit, bat, wolf, terus RBI. Modal-modal terbaiknya itu bisa didapatkan dari seberapa penuh kotak-kotaknya terisi. Berarti di sini yang paling bagus modelnya itu tentu hit ya. Semakin banyak hitnya di sini, dia semakin baik hits itu memprediksi dari si gajinya. Jadi kalau dia hitnya makin banyak, otomatis dia makin naik. Berarti yang paling berpengaruh itu dari hits kan, variable hits ini. Kalau di sini hits juga mesti berpengaruh kuat di BIC. Ya, itu untuk model mana, variabel mana yang memiliki pengaruh yang signifikan. Ya, cek 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 cek. Ntar sepertinya ada salah pada Zoom ya. Cek cek cek. Halo cek. Oke, sepertinya ada kesalahan eh, pada Zoom-nya ya. Saya ulangi mungkin di sini sampai interpretasi ya. Kalau di interpretasi tadi, jadi ya untuk setiap nilai hitsnya ini, ya, di sini kita menggunakan yang BC. Setiap satu satuan hitnya bertambah, maka diharapkan gaji meningkat sebesar 7.604 dolar atau sesuai dengan mata uang yang disesuaikan ya. Gitu tuh, guys. Nah, karena kita udah menggunakan dari yang full datasetnya gitu, kita ingin menguji dari dataset tersebut dengan menggunakan ini eh, forward and backward stepwise selection. Oke, jadi simpelnya full yang tadi itu kan dia eh, langsung mengecek semua variabelnya, dimasukkan, dikeluarkan untuk mendapatkan model mana yang terbaik gitu ya. Kalau untuk forward dan stepwise, forward and backward stepwise selection itu dia dimasukkan satu persatu terhadap model mana yang dipertahankan terbaiknya itu ya, maka dia mendapatkan model variabel terbaiknya. Caranya gimana? Sama ya seperti sebelumnya, kita menggunakan dari ini ya pembuatan mana? Pembuatan Recfitnya juga ya. Hanya saja kita ubah guys namanya guys. Kita ubah namanya jadi FWD. Nah ini ya. Ini kita langsung aja agar dapat dijelaskan. Nah ini dia ada 19 step untuk semua 19 variabel tersebut. Kalau dari base selection method ini hanya ada 8 step ya. Sebenarnya ada 19 lebih banyak. Ya, satu persatu. Gitu. Makanya output dari hasil ini tuh adalah menggunakan pemilihan forward stepwise untuk model regresi ini menunjukkan variabel mana yang dimasukkan atau dikeluarkan dari model setiap langkah maju dilakukan. Variabel dimasukkan dikeluarkan tanda dengan tanda bintang
Ini memberikan wawasan tentang variabel mana yang berkontribusi signifikan terhadap prediksi gaji pemain bisbol. Misalnya langkah 19 menambahkan semua variabel kecuali divisi W dan puts out. Nah, di sini kita lihat division W sama puts out. Ya, dia sudah ditambahkan sejak awal ya, di langkah 19. Nah, di maka sisanya itu menambahkan satu persatu. Berarti ini di langkah satu dia menambahkan CRBI ya. Berarti eh, CRBI-nya di sini dimasukkan. Baru selanjutnya dimasukkan yang langkah kedua itu adalah hits. Langkah ketiga itu adalah mana ya? Langkah ketiga nih ya. Ya pokoknya gitulah. Dimasukkan satu persatu gitu ya. Sampai terakhir ke 19 ini. Nah, selanjutnya kita mau mengecek menggunakan backward ya. Backward itu sama kayak forward, cuma dia dimasukkannya dari belakang. Kalau tadi CRBI-nya yang duluan dimasukkan, sekarang yang dimasukkannya adalah sirat. Kenapa sirat yang dimasukkan CRBI yang dimasukkan? Bisa dilihat dari nilai ini. Nah, nih CRBI-nya itu dia memiliki eh, kontribusi yang signifikan gitu terhadap modelnya ya. Sedangkan untuk sisirannya ini, nah untuk siran mana yang paling kecil ini, contohnya si years ini. Nah dia itu bakal dimasukkan ke dalam modelnya yang paling belakang. Di sini nih si RBI, sini ini masukkan adalah siran dulu. Gitu teman-teman. Jadi selanjutnya output itu tuh menghasilkan dari algoritma pemilihan subset menggunakan backward atau subset mundur gitu ya. Ini menunjukkan variabel mana yang dimasukkan atau dikeluarkan dari modul saat setiap langkah mundur. Oke, berarti yang berarti dimasukkan dan keluarkan tuh menggunakan tanda bintang. Jadi ini memberikan pengetahuan tentang variabel mana yang berkontribusi signifikan terhadap pemain bisbol dengan memulai dengan model lengkap secara berangsur-angsur menghapus variabel yang kurang signifikan. Dan di langkah 11 variabel leak pendek. Jadi misalnya kita melihat menggunakan forward stepwise selection, model satu variabel terbaik hanya bersisi RBI. Berarti si RBI yang tadi pertama kan dimasukkan. Dan model dua variabel terbaiknya juga cakup hits. Untuk data ini, model satu variabel hingga 6 variabel terbaik masing-masing diidentifikasi terbaik seleksi maju. Namun model 7 terbaik yang diidentifikasi pemilihan eh, untuk subset. Jadi kita menggunakan 6 variabel terbaik untuk subset terbaik, best subset selection, dan forward stepwise selection. Tapi kita menggunakan 7 variabel terbaik yang diidentifikasikan itu menggunakan forward stepwise, pemilihan backward stepwise, dan pemilihan subset terbaik berbeda. Nah, kita ya untuk melihat dari 7 variabel baik tersebut, kita langsung aja cek. Nah, ini untuk yang full, yang terbaik, 7 terbaiknya adalah hits, walk, dan lain-lain. Kalau untuk yang forward, yang terbaiknya adalah ini. Dia dimulai dari akbat. Dan untuk dari backward, ya, dia sama seperti forward, cuman karena dia mundur, ada sirannya ini. Beda, ini CRBI-nya yang terbaik. Kalau di backward, dia bagus. Di ransin dulu, karena dia pertama kali dimasukkan ke dalam model.
Berbeda dengan menggunakan pool ya, di sini variabel-variabelnya. Jadi dengan menggunakan pool, forward maupun backward, kita mendapatkan 7 variabel terbaik yang berbeda-beda. Perbandingan antara menggunakan forward, stepwise, dan backward stepwise selection dan pemilihan variabel terbaik dijelaskan. Model yang dihasilkan dari kedua metode tersebut memiliki perbedaan dalam variabel yang dimasukkan. Misalnya forward stepwise selection, model yang terbaik hanya hits-nya. Terus untuk sementara untuk backward stepwise selection itu model terbaik diffusion way, hits, was, shared, dan separate. Ini menunjukkan bahwa proses pemilihan terbaik dapat bervariasi. Di diffusion way yang terbaik, terus hitsnya juga terbaik, terus hit outbatch-nya yang terbaik ada si siapa, si hitsnya, terus ini si runs-nya, si walks-nya, sama si runs. Nah, karena kita tadi udah menggunakan forward sama backward ya, kita pengen ngecek gitu, gimana kalau kita menggunakan data range sama data test, atau biasa kita menggunakan pendekatan validation set ya, validation set dan CV, cross validation ya. Ya. Eh, jadi simpelnya tuh pendekatan ini tuh bertujuan agar menghasilkan perkiraan yang akurat dari kesalahan pengujian kita, data kita. Kita harus menggunakan hanya pengamatan pelatihan untuk melakukan semua aspek pemasangan model, termasuk pemilihan variabelnya. Jadi, penentuan model mana dari ukuran tertentu yang terbaik harus dibuat hanya dengan menggunakan pengamatan pelatihan data train tersebut. Ya, jika kumpulan data lengkap digunakan untuk melakukan langkah pemilihan subset terbaik, kesalahan validation set dan kesalahan cross validation yang kita peroleh tidak akan menjadi estimasi akurat gitu, dari kesalahan pengujian ya. Jadi kita perlu melakukan cross validation lagi. Untuk menggunakan pendekatan validasi, kita mulai dengan membagi peserta menjadi set pelatihan dan set test. Nah, di sini kita langsung aja. Nah, ini kita lakukan pembagian data. Untuk trainnya dia diambil secara random sampel. Untuk nilainya dibagi di true sama false, nilai fittersnya, dan nilai rate-nya true. Dan testnya berarti ya kita dari train tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita pengen membuat dari menggunakan best selection method. Best subset selection ya, best subset selection. Nah, ini tapi datanya itu hanya menggunakan data train. Oke. Data train, kolom train dari ini kan train itu dari sampel diacak dari si barisnya, si si barisnya itu ya. Ya. Jadi cuma masukkan di sini nilai dari baris tersebut yang sudah diacak, itu dimasukkan. Di sini kolomnya itu tidak disebutkan karena kita menggunakan semua kolom, artinya semuanya dari variabel dimasukkan. Nah, ini kita jalanin aja. Oke. Selanjutnya kita buat matriks dari data test tersebut. Ya, menggunakan fungsi model matriks dari data test tersebut. Nah,
Selanjutnya kita bakal menambahkan sebuah loop, di mana di loop ini untuk setiap i ke matriksnya ini ada 19 kan ya variabel kita. Untuk mengekstrak koefisien dari rate base-nya. Untuk mendapatkan koefisien dari rate base-nya. Untuk model terbaik dari ukuran itu. Dan mengalihkan ke kolom yang sesuai dari matriks model uji untuk membentuk prediksi dan menghitung uji MSE. Nanti yang kita pakai adalah nilai MSE-nya. Nilai MSE mana yang paling kecil? Nah, berarti nilai MSE yang paling kecil ialah yang terbaik. Nah, ini nilai MSE-nya ya, guys. Daripada kita lihat satu-satu mana yang terkecil, kita langsung aja cari mana yang nilai mana yang paling kecil. Ternyata ada di 7. 7 itu di 10, 9, 8, 7. Nah, ini ya 7. 1, 3, 9. Nah, harusnya ini ya guys. 2, berapa? 5, 6, 7. Oh ini ya, 7. 7 dulu. 1, 2, 6. Yang paling kecil dari nilai MSE-nya. Nah, kita cek dulu dari 10 variabel terbaik apabila kita menggunakan data tes trainnya ini. Nah, didapatkan atbat, terus hitsnya, HM run-nya, puts out-nya gitu. Jadi menggunakan pendekatan validation set sama cross validation ini digunakan untuk memilih model akurat dari data pengujian. Data pendekatan ini membagi train set nama validation setnya, terus mengevaluasi performa modelnya. Terus kita iterasi untuk subset terbaik dari regresi dengan menggunakan subset untuk mencari nilai MSE-nya. Untuk ini kesalahan 10 terbaiknya itu ya. Ada atbat, hits, HM run, works, ya, tebat, dan lain. Jadi kemudian kita terus reviewnya, kemudian karena kita memproduksi predik pada X subset, kita buat sendiri fungsi prediknya nih. Ya. Ini fungsi predik yang sudah didapatkan dari modul. Nah, jadi di setiap penjelasannya ya, jadi fungsi predik ini itu dibuat untuk melakukan prediksi dalam model yang dihasilkan. Fungsi untuk menerima subset data baru dan ID model, kemudian mengembalikan prediksi berdasarkan koefisien yang diestimasi dari model terpilih. Selanjutnya menjalankan program untuk melakukan base subset selection pada full dataset memilih 10 variabel terbaik. Ya, ini kayaknya masih belum menggunakan full dataset. Jadi kita ini masih menggunakan matriks untuk data tesnya, ya. Jadi kita akan menjalankan program base selection, subset selection ini pada full dataset. Oh, jadi fungsi ini karena kita sebelumnya itu menggunakan dari hanya bagian data, makanya trainnya itu ya dari sampelnya. Sekarang kita menggunakan full datanya, oke, untuk mendapatkan dari 10 variabel terbaik. Ya, kalau misalnya dilihat langsung aja sama sebenarnya seperti sebelumnya. 10 terbaik tuh Atbat, Hits, Walk, Akibat, Siran. Nah, kalau kalian lihat di sini guys, ini Atbatnya semua dari koefisien ya itu nilainya berbeda-beda. Nah, jadi eh, jadi
ketika kita melakukan best subset selection pada full dataset memilih 10 variabel terbaik, itu digunakan untuk estimasi koefisien yang lebih akurat. Nah, sedangkan kita menggunakan eh, pemilihan dari cross validation sama eh, cross validation tersebut, kita untuk mencari dari membandingkan dari variabel mana yang memiliki MSA yang terkecil gitu. Hal ini lebih diutamakan pada pemilihan model seluruh variabel terbaik dibandingkan hanya pelatihan. Oke. Kita sekarang mencoba memilih di mana model dengan ukuran berbeda menggunakan cross validation. Menggunakan pendekatan ini agak sulit ya, karena kita harus menggunakan pemilihan subset terbaik dalam setiap set pelatihan Kak. Berarti ini menggunakan K-nearest neighborhood ya. Oh, di sini untuk oh bukan. Di sini untuk menggunakan k-false ya. Jadi cross validation-nya menggunakan 10 lipatan. Tadi kan kita hanya menggunakan sampel ya. Kalau ini kita menggunakan cross validation yang sudah diatur gitu. Berapa banyak nilai dari ini ya. Nah, ini kita menggunakan 10 lipatan false itu dari data yang kita punya, di mana kita alokasikan satunya itu sebagai eh, train setnya, sisanya menjadi tesnya. Nah, dari false-nya menggunakan sampel cross validation error-nya dihitung. Kemudian kita melakukan loop-nya, cross validation-nya untuk pada kelipatan J-nya elemen sama dengan J yang ada set pengujian ya. K ini adalah untuk banyak lipatannya. 19 ini tentunya adalah jumlah banyaknya nilai dari variabel ya. Jadi eh, pada lipatan ke J dan elemen lipatan yang sama dengan J ada di set pengujian. Dan sisanya ada di set pelatihan. Jadi J sebagai data pengujian trennya dan sisanya ya tentunya tesnya. Kita membuat prediksi untuk setiap ukuran model menggunakan model predik baru. Gitu. Ini kan kita predik udah kita buat fungsinya. Gitu. Langsung aja jadi untuk menghitung error pengujian yang bersamaan dengan matriks CV error ini. Di mana hasilnya akan memberikan matriks 10 kali 19. Berikut nih hasil dari matriksnya. Dari ini kita buat rata-ratanya dulu untuk CCV error ini. Ya, kita apply fungsi dari rata-rata. Itu menghasilkan matriks ya 10 kali 19. Ya, di mana elemen IJ sesuai dengan uji MSE untuk pelipatan validasi silang ke I untuk model variabel J terbaik. Kita menggunakan fungsi apply untuk menghitung rata-rata kolom matriks menggunakan oh, untuk mendapatkan vektor elemen J dan cross validation untuk model variabel J. Jadi di sini hanya menggunakan eh, model kedua ya guys. Jadi di sini dua ya. Berarti matriksnya mendapatkan vektor elemen kedua dari cross validation error. Pada tahap ini dapat pemilihan antara model menggunakan pendekatan cross validation dengan ukuran berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan model terbaik untuk setiap dataset pelatihan. Pertama, dibuat vektor yang menghasilkan setiap pengamatan ke salah satu dari K and false dan
Kemudian matriks di tempat disiapkan untuk menyimpan hasilnya. Ya, ini reviewnya. Baru selanjutnya dilakukan loop untuk cross validation untuk setiap lipatan ke J-nya, elemen lipatan yang sama dengan J yang ada di set ujian dan sisanya ada di set pelatihan. Prediksi dibuat untuk setiap ukuran model pada kakak tersebut menggunakan model prediksi yang sudah kita buat, ya, menghitung MSE-nya, kemudian subset yang sesuai dan paling slot menggunakan matriks CV error tersebut. Nah, ini matriks CV error-nya. Nah, dia ada dia menghasilkan 10 10 kali 19 ya. 10 kali 19 di mana setiap elemen IJ sesuai dengan uji E untuk lipatan validasi bilang ke I. Jadi 1, 2, 10 lipatan ya. 1, 2, 3, 4. Untuk setiap lipatan validasi bilang ke I untuk model variabel J terbaiknya menggunakan fungsi apply untuk menghitung rata-rata matriks ini sehingga kalau matriks J adalah validation error untuk model variabel J-nya. Oke, ya itu eh, apabila kita menggunakan dari cross validation ya, cross validation validation set, kita menggunakan validation set, membagi datanya menjadi data trend dan set, kita menggunakan juga couples dari cross validation menggunakan 10 dapatkan matriks terbaik dari hasil tersebut. Selanjutnya itu kita bakal eh, memplotkan dari si data cross validation min-nya untuk yang keduanya, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Jadi oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Manik dengan ujung NIM 126. Baik, langsung saya lanjutkan. Nah, kode ini adalah hasil dari permodelan regresi yang telah disesuaikan sebelumnya. Dan 10 menunjukkan, nah, angka 10 di sini menunjukkan bahwa kita ingin mengambil 10 koefisien teratas dari model tersebut. Jadi, di sini ada 10 koefisien teratas dari model tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kode selanjutnya, predict.track subset sama dengan function object nama new data, id, 1, 2, 3, kurung, s dot
formula objek for dua match sama dengan model dot matrix from new data sama dengan class objek koma id sama dengan id it's first sama dengan names quality. Prodi ini akan menghasilkan prediksi dari model regresi menggunakan subset dari model yang telah ditentukan dengan identifikasi ID berdasarkan data baru yang diberikan. Hmm. Track subset salary gaji data sama dengan liters sama max sama dengan 19. Mhm. Forest it the best so the error object salary. Nah, nah, kode ini tadi itu membangun model subset terbaik dari Recfit.base ini untuk memprediksi salary. Salary itu gaji dari data hitters dengan mempertimbangkan semua variabel kecuali variabel target dan dengan jumlah variabel independen maksimum in Vmax ini sebanyak 19. Kemudian eh, kode yang clef.base, 10 ini digunakan untuk mengekstrak koefisien dari model tersebut dengan mempertimbangkan 10 variabel independen teratas yang memberikan hasil terbaik. Jadi ini outputnya memberikan 10 tempat terbaik gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memilih di antara model dengan ukuran berbeda menggunakan cross validation.
ke salah satu dari kapot tadi. Nah, sama dengan 10 set dot sheet 1 loads dot dengan sampel 1 k, enroll data hitters, replace sama dengan true. CV dot errors sama dengan matrix A, K, 19, dimens sama dengan list 0, face 1:19. Kita jalankan. Nah, kode ini nanti akan membuat sebuah matriks nih, sebuah matriks dengan ukuran K sama X19, di manakah adalah jumlah lipatan yang dalam validasi silang. Dalam hal ini kayaknya adalah 10. Untuk melihat penggunaan, kita langsung ke kode selanjutnya saja. For satu base.get sama dengan rex subset salary dot data sama dengan headers quotes sama dengan J, command and next dengan 19. Perulangan yang kedua, for I in 1:19 enter red dot predict pass dot with headers quote sama dengan J, koma, ID sama dengan I. Enter cv dot errorsnya J, I headers dengan salary, terus roles sama dengan J dikurang
spread kedua. Barang kan? Hmm. Hasilnya akan memberikan matriks 10 kali 19 di mana elemen I dan J sesuai dengan uji MSE untuk lipatan validasi ke I untuk model variabel ke J terbaik. Kita menggunakan fungsi apply untuk menghitung rata-rata kalau matriks untuk mendapatkan vektor elemen ke J adalah cross validation error untuk model variabel variabel J. Selanjutnya, min.cv.error dengan apply cv.errors, koma 2, min, enter, min.cv.errors. Nih, kode ini akan menghitung rata-rata dari setiap kolom dalam matriks CV.errors yang merepresentasikan rata-rata kesalahan kuadrat dari model regresi untuk setiap jumlah variabel independen yang mungkin. Jadi, eh, min.cv.errors ini akan berisi rata-rata kesalahan kuadrat untuk setiap variabel independen yang diuji dalam proses validasi silang. Setiap elemen dalam min ini, dalam main.cv.errors ini akan mewakili rata-rata dari regresi untuk jumlah variabel independen sesuai dengan indeks kolom tersebut. Kemudian kita lanjut. Parse and row dari dengan sini kekurung 1,1 dot min.cv.errors, type sama dengan B. Dijalankan. Kode ini akan menghasilkan plot yang menampilkan rata-rata kesalahan kuadrat dari model regresi untuk setiap jumlah variabel independen yang mungkin, di mana sumbu X di sini akan mewakili jumlah variabel independen dan sumbu Y di sini akan mewakili rata-rata kesalahan kuadrat. Garis akan menghubungkan titik-titik dalam plot menunjukkan tren kesalahan kuadrat seiring dengan penambahan variabel independen. Berikutnya, track dot base sama dengan track subsets slurry titik koma data sama dengan headers and Vmax sama dengan 19. Gitu. Core track dot dash, 11.
Coder tersebut akan membangun model regresi terbaik dengan mempertimbangkan semua kombinasi variabel independennya, kecuali variabel target dari data hitters dengan menggunakan fungsi reg subset. Jumlah variabel independen maksimum yang dipertimbangkan adalah 19. Setelah model terbaik ini dibangun, perintah cf-reg.base,11 ini akan mengekstrak koefisien untuk model yang memiliki 11 variabel independen. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke tahap wah, susah. Kita masuk ke tahap bridge selection analysis dan lasso. Untuk kodenya X sama dengan model dot matrix salary hitters yang satu Y sama dengan hitters salary. Nih, outputnya nanti akan berupa matriks yang berisi X variabel independen dan vektornya yang berisi variabel target. Langsung ke kode selanjutnya. Library GL net atau manggil yes. Kita harus menginstall package dulu. Install package GNet dulu. Nah, kalau udah kita panggil library GLN. Nah, library GMNet ini digunakan untuk implementasi regresi linear dan logistik menggunakan metode regularisasi lasso dan bridge. Ke kode selanjutnya. Create sama dengan 10 koma 2 koma leg
bersama dengan 0 dan lambda sama dengan milik. Nah, kode tersebut berfungsi untuk membuat model regresi regresi rate menggunakan metode regulasi rate. Regresi rate adalah teknik regresi linear yang menggunakan regularisasi L2 untuk mencegah overfitting. Kita lanjut ke kode selanjutnya, itu adalah dim core which dot mode. Nih, fungsi coef dalam paket GMF digunakan untuk mengambil koefisien dari model regresi rate yang telah disesuaikan. Memanggil ini akan menghasilkan matriks koefisien. Namun, karena di sini belum ada argumen lambdanya, maka matriks koefisien yang dihasilkan akan berisi koefisien untuk setiap nilai lambda dalam grid yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita akan membuat which dot mod lambda. Di sini kita menggunakan lambda 50. Kita rangkai. Nih, ini tuh perintahnya digunakan untuk mengambil nilai lambda pada indeks ke-50 dari vektor lambda yang digunakan dalam model regresi rate. Oke. Dengan menggunakan model lambda 50, kita mengambil nilai lambda pada posisi ke-50 dari vektor tersebut. Jadi nilai lambda dengan posisi ke-50-nya itu adalah 11.497,57. Kode selanjutnya itu kita gunakan ref dot which dot not nih, ini berupa vektor yang berisi koefisien untuk setiap variabel independen dalam koefisien regresi rate yang diperoleh saat menggunakan nilai lambda yang berada posisi ke-50 dalam vektor lambda. Jadi di sini nilai yang digunakan adalah 11.497,57 dan akan menghasilkan nih nilai-nilainya. Selanjutnya SQRT sum terus dot color which dot mod min 1,50 Nah, perintah ini akan menghitung norm L2 dari vektor koefisien untuk model regresi rate yang diperoleh untuk menggunakan nilai lambda yang berada pada posisi ke-50 dan vektor lambda. Nah, yang pertama itu nilai dari coef rate mode itu eh, mengambil koefisien dari regresi rate untuk nilai lambda pada posisi ke-50 dan vektor lambda. Terus eh, kemudian hasilnya akan dikuadratkan. Nah, setelah hasilnya ini dikuadratkan, eh, akan dijumlahkan semua elemen yang sudah dikuadratkan tadi. Terus setelah dijumlahkan akan diproses di SQRT-nya nih. SQRT ini akan mengambil akar kuadrat dari hasil penjumlahan yang dari sum yang sebelumnya. Outputnya adalah 6,3600612 yang berupa nilai
norm R2 dari vektor koefisien untuk model regresi Ridge yang diperoleh saat menggunakan nilai lambda yang berada pada posisi ke-50 dalam vektor lambda. Kemudian Ridge dot mod lambda. Nah, ketika kita menggunakan lambda pada posisi ke-60, koefisiennya adalah 705,4802. Selanjutnya, reach dot mod. Outputnya juga hampir sama kayak yang tadi pada posisi 50. Vektor yang berisi koefisien untuk setiap variabel independen dalam model regresi Ridge yang diperoleh saat menggunakan nilai lambda yang berada posisi ke-60 di sini dalam vektor lambda. Nah, kode selanjutnya itu akan menghitung nilai SKRT ini hampir kayak gini, kode ke-46 pada posisi ke-60. Dan itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari kode saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Baik, di sini saya Marsyanda Putri dengan NIM 1214520 akan melanjutkan untuk presentasi Kotlin. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Baik, sini sudah terlihat. Di sini saya akan menjelaskan untuk code urutan ke 49 sampai dengan akhir atau 62. Oke, baik teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat kolom yang berisi interpret, add, met, hits, ham, run, dan runs. Oke, selanjutnya. Dan di sini tidak muncul. Baik, di code ini yaitu met prime y prime lambda. Di sini muncul untuk sebesar 14.214 sekian. Baik, selanjutnya. Baik, untuk mencari y-try-nya di sini bisa kita lihat bahwa
angkanya bermuncul sebesar 22.200 sekian. Selanjutnya, oke. Untuk selanjutnya di sini kita akan memunculkan plot. Baik, yang selanjutnya ini code untuk memunculkan plot X-train dan Y-train. Baik, kita lihat. Nah, untuk analisis plotnya yaitu mean square error MSE-nya. Nah, untuk mean square MSE-nya yaitu plot itu menunjukkan nilai MSE sebagai fungsi logaritma suatu parameter. Memungkinkan merupakan parameter regulasi lambda, nilai MSE menurun sering dengan peningkatannya log dari lambda sehingga suatu titik setelah itu mulai meningkat. Ini umum dalam penilaian model di mana terlalu sedikit atau terlalu banyak regulasi dapat menyebabkan underfitting atau overfitting. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang dimana Hasliness atau garis putus-putus menunjukkan nilai lambda atau lambda yang sesuai dengan lambda min garis putus-putus kiri dan lambda 1 SE garis putus-putus kanan, dan lambda min adalah nilai di mana model memiliki error dan square error cross validation terendah. Error ini memiliki varians atau standar error tertentu ditunjukkan oleh garis-garis abu-abu pada setiap titik merah yang terlihat pada dengan baik di bagian kiri plot sebagai tetapi jelas dan di bagian kanan. Lambda 1 SE adalah nilai yang jelas di bagian kanan. Lambda 1 SE adalah nilai yang sedikit lebih aman dari overfitting. Nah, selanjutnya yaitu dapat memperpanjang jika memiliki perpanjang tinggi garis atas lambda min ke kanan hingga mencapai titik terakhir yang masih berada di bawah garis-garis imajiner tersebut dalam suatu standar error minimum. Yang selanjutnya ada jumlah koefisien regresi 0,0. Angka di bagian atas menunjukkan jumlah koefisien regresi 0,0 dalam model tersebut. Jumlah fitur yang dimasukkan seiring dengan perubahan lambda, Anda memiliki lebih sedikit variabel dalam model karena untuk inklusi fitur diberi bobot lebih berat. Baik, untuk selanjutnya, baik, lanjut ke selanjutnya.
Nah, bisa dilihat di sini bahwa koefisien outnya ini outputnya menunjukkan ada terdapat inter, atpet, hits, Hamran, Franz, dan RBI. Oke, selanjutnya. Pada plot di layar ini bisa dianalisis, yaitu L1 norm dan koefisien plot menunjukkan hubungan antara L1 dan koefisien dengan berbagai nilai parameter. Grafik ini menampilkan mean square error MSE pada sumbu Y dan log lambda pada sumbu X. Terdapat garis-garis vertikal putus-putus pada titik-titik tertentu di sumbu X, mungkin menandakan nilai-nilai tertentu pada nilai-nilai tertentu yang menarik atau patokannya. Kurva menggambarkan t-square error terhadap logaritma lambda. Garis error menunjukkan varians atau interval kepercayaan di sekitar setiap titik pada kurva. Nah, baik, untuk quote selanjutnya. Baik, pada quote terakhir ini memunculkan lagi, yaitu untuk nilai pada setiap pola intercept, at-bat, hits, home run, dan runs. Baik, terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.